Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Inna itu jaminan sungguh, ya, sungguh benar-benar orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu dijamin akan menjadi sebaik-baik makhluk. Itu Departemen Agama menerjemahkan. Sudah dikirimkan? Sudah, ya. Mahmud Yunus, Profesor Mahmud Yunus menerjemahkan, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka itulah manusia yang paling baik. Jadi khairul bariyah diterjemahkan manusia yang paling baik. Hasbi As-Siddiqi, ulama dari Aceh, sesungguhnya orang-orang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, merekalah makhluk amat baik. Jadi 3 ulama atau 3 terjemahan, 1 Departemen Agama, sebaik-baik makhluk. Berarti kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, berarti manusia itu adalah makhluk yang baik. Ya, tapi yang lebih baiknya itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia tidak beriman, tidak beramal soleh, ya sama dengan makhluk yang lain selain manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, ya kan, tidak beramal soleh, maka sebenarnya dia sama dengan makhluk-makhluk yang kebanyakan, ya kan. Kalau disebut nanti nama hewan, tersinggung orang, ya nak. Jadi kata-kata inna itu jaminan dari Allah. Jadi Allah menjamin bahwa makhluk apabila dia beriman, apabila dia beramal soleh, maka dia akan diposisikan menjadi makhluk yang paling baik. Terus itu jaminan Allah. Walaupun nanti di hadapan manusia mungkin tidak nampak oleh kita. Karena di hadapan manusia itu yang dihormati kan kalau tidak uangnya banyak, kalau tidak jabatannya tinggi, kalau tidak ilmunya. Kalau orang-orang yang rajin ibadah kadang-kadang kan tidak dianggap. Walaupun dia rajin ibadah, rajin ke masjid, ya kan? Tapi kalau status sosialnya tidak tinggi menurut kita, kadang-kadang tidak kita hormati. Makanya kenapa terjadi kecelakaan pedagang ST, ya kan? Itu kan karena apa? Karena dia tidak punya ilmu tinggi, tidak kaya, tidak pejabat, ya kan? Coba kalau dia pejabat, mungkin monggo sini gitu ya, duduk sini Gus gitu ya. Kalau dia pejabat, pamannya kalau pas ada pengajian, biasanya kalau ada pejabat orang berdiri menyongsong kan. Apalagi kalau ada orang kaya, raya, dermawan lagi, kapan perlu sampai meter, 5 meter disonsongnya gitu, ya kan? Nah, jadi bisa saja dia ahli surga, tapi di dunia tidak kelihatan, ya kan? Kalau ibu-ibu kan sadonya kelihatan, wajah-wajahnya masuk surga sadonya. Alhamdulillah. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh itu jauh lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain. Jadi kalau dikatakan tadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk atau manusia yang paling baik atau makhluk yang amat baik, itu bisa melebihi malaikat. Malaikat diberi akal tapi kan tidak diberi nafsu. Wajar saja dia taat, ya kan? Makanya kan pernah ada posisi malaikat sujud kepada manusia, ya kan? Nah, justru yang tidak mau sujud itu malahan menjadi terkutuk gitu. Jadi malaikat ada akal tapi tidak punya nafsu. Manusia punya akal dan punya nafsu. Lalu dia kendalikan itu. Nafsunya itu dia kendalikan, ya kan? Dengan iman, dengan amal solehnya, sehingga dia menjadi makhluk yang terbaik. Wajarlah kalau malaikat taat. Nafsunya tidak ada. Panganannya ke jadi gubernur ke tidak ada, ke jadi wali kota ke tidak ada, kemampuannya piti ke tidak ada, tahu dia. Ya, yang ada apa? Patuh saja.
Makanya meluncur dia itu. Ya kan? Kalau latibo perintah Allah, dia meluncur aja itu. Ya kan? Nah itu. Fasabihati sabha. Itu dia itu. Kalau malaikat itu. Kalau latibo perintah Allah, hanya meluncur saja. Ya kan? Capek saja gitu. Lalu kalau memang manusia yang berakal dan bernafsu itu dikendalikan, dia lebih mulia daripada malaikat. Lalu apa untungnya dia menjadi lebih mulia daripada malaikat? Kalau malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah, kalau ada manusia yang lebih hebat daripada malaikat, berarti kan lebih dekat lagi dia dengan Allah. Ya kan? Malaikat itu kan makhluk yang dekat dengan Allah. Doanya makbul. Kalau kita manusia ini lebih baik daripada malaikat, berarti kita lebih dekat lagi dengan Allah. Makanya ketika orang wukuf di Arafah itu, itulah momen yang paling hebat seumur hidup manusia. Jadi kalau ada yang sempat pergi haji, itulah momen yang terbaik. Malah di situ dibangga-banggakan, ya kan? Unzur ibadi. Kata Allah ke malaikat, malaikat, cari itu hamba-hambamu, nyelelah-lelah dengan pakaian yang kumuh seperti itu. Dibanggakan oleh Allah, karena dulu malaikat kan pernah protes. Untuk apa menciptakan makhluk yang tumpah darah kan? Kan dulu ada dialognya seperti itu. Jadi untungnya kita ini lebih dekat, lebih baik daripada malaikat, karena bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi manusia yang beriman dan beramal soleh itu bisa melebihi malaikat gitu, ya kan? Lalu umpamanya kita lihat ibu-ibu di ayat ini, sebaik-baik makhluk itu kan dimulai dengan alladzina amanu. Itu resep pertamanya. Berarti iman dulu. Sekurang-kurangnya ada 6 rukun iman kan? Itu jangan sumbiang. Ya kan? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar baik dan qadar buruk itu. Kemudian kalau sudah beriman berarti kan menerima petunjuk dari Allah. Jadi untuk menjadi orang yang terbaik tadi, khairul bariyah itu adalah terimalah petunjuk Allah ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ya bagaimana? Ya kerjakan amal baik. Ya kan? Untuk beramal itu ibu-ibu kan perlu waktu. Ya kan? Perlu tenaga, perlu pikiran. Makanya kalau dikaitkan dengan ibadah salat malam ya perlu waktu. Korban kan? Orang maunya tidur, kita maunya bangun, nah gitu. Jadi ada pengorbanan, ada perjuangan di situ. Nah, perjuangan itulah sebenarnya yang dinilai oleh Allah. Ya kan? Maka berjuang itu dalam bahasa Arabnya namanya jihad. Nah, bahasa lainnya kalau malamnya tahajud. Jadi kalau begitu, tahajud itu adalah bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh. Ya kan? Kalau ada ulama berijtihad, artinya ulama itu bersungguh-sungguh mengeluarkan segala kemampuannya, pikirannya, ilmunya untuk menggali satu kajian dalam Islam, nanti keluarlah dari hasil kajiannya itu namanya hasil ijtihad. Kalau benar dia dikasih 2 pahala, ternyata salah ijtihadnya, tetap juga dikasih 1 pahala. Tapi ulama, ya kan, kalau baru enggak masuk, ya kan, yang ulamanya, nah, gitu ya. Kalau yang kayak saya ini pakai pendapat ulama sajalah, jangan sok-sok jadi ulama lah, ya kan. Maka itu terjemahannya pun kita ambil dari ulama, terjemahan Al-Quran pun kita ambil dari Departemen Agama, kita ambil dari Mahmud Yunus, kita ambil dari Hamka, kita ambil dari Hasbi, ya kan. Nah gitu, ada Ahasan, nah itu, jadi ada terjemahannya, ya kan. Kalau kemarin itu ada makhluk yang buruk, perkataannya buruk, perbuatannya buruk, makanannya buruk, ya kan, hartanya dari hasil yang buruk,
Maka manusia yang baik adalah perkataannya baik, penglihatannya baik, pendengarannya baik, hatinya baik, pola berpikirnya baik. Kalau dia punya harta, hartanya dari yang baik. Kalau dia memakai pakaian, pakaian yang baik. Kalau dia makan, makanan yang baik. Kalau dia minum, minumnya yang baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu menghasilkan pengeluarannya juga baik, gitu. Ya kan? Nah, untuk baik seperti itu dia harus kendalikan nafsunya. Jadi akalnya itu mengendalikan nafsunya, imannya itu mengendalikan nafsunya. Tapi kalau lebih berkuasa nafsunya daripada imannya, daripada akalnya, maka manusia itu bisa jatuh lebih rendah daripada binatang. Jadi pilihan kita itu, Bu. Kalau mau mulia, lebih mulia daripada malaikat. Kalau mau hina, lebih hina daripada binatang. Apa yang menentukan? Iman dan akalnya. Kalau dia kendalikan akal nafsunya untuk mendapatkan harta, dia cari hartanya yang halal, hartanya yang baik, hartanya tidak melalaikan dia beribadah kepada Allah. Setelah dia dapat hartanya, lalu dia keluarkan hartanya itu bagi untuk orang yang berhak, ya kan? Seperti zakatnya, maka dia akan lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau dia cari hartanya tidak peduli halal haram, sedang tidak peduli lagi ibadah, kemudian tidak pula mau berbagi dengan orang lain, itu hampir sama jo monyet. Pernah tahu ibu monyet? Cobalah adakan penelitian tentang monyet. Tidak peduli dia milik siapapun. Kemudian diagianya pisang cek punya masuk ke munculnya letak solah kemari. Agia cek lain letak malah kemari. Agia cek lain masuknya ke dalam. Kalau lapano mulutnya nyepaci je tangan si kolai. Panu lo siko nyepaci tangan si kolai. Panu lo kedua ko jo kakinya lai. Amunya berbagi. Makanya itu. Ya kan? Monyet itu jangankan yang terletak di situ dan di tangan awak bisa diambilnya. Ya kan? Pada tuh preman Sinjolawi panjang jalan tuh kan banyak tuh. Ada yang monyet panjang iku, ada yang monyet dakwa iku. Ya kan? Banyak itu. Nah, itu berabu itu. Kadang-kadang pas di encik makanan itu enggak pedulinya berbahaya. Yang melompe itu tiboto. Ya kan? Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau manusia itu tidak dikendalikan, ya kan, oleh iman dan akalnya, maka manusia akan jatuh menjadi makhluk yang buruk, gitu, ya kan. Tapi kalau dia kendalikan, maka dia akan menjadi makhluk yang khairul bariyah. Nah, untuk amal dan iman itu, iman dan amal soleh itu dijamin, gitu, Ibu. Jadi kalau nampak oleh ibu-ibu nanti ada orang yang beriman dan rajin ibadah, menjaga kehalalan, perkataannya baik, mungkin saja di hadapan manusia dia biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah bisa menjadi luar biasa. Itu baik, perkataannya jawab.